Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, aku Putri Wulandari dan ini adalah video pertamaku. Di video pertama ini, aku akan membahas biografi dari almarhum Bapak Artidjo Alkostar atau yang biasa disebut Algojo yang ditakuti para koruptor. Beliau adalah seorang ahli hukum Indonesia dan merupakan mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan perbedaan pendapatnya dalam banyak kasus besar di Indonesia. Gimana cerita perjalanan hidup beliau? Check to the video! Artidjo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1948. Beliau masih memiliki darah keturunan Madura karena ayah dan ibunya berasal dari Sumeneb, Madura. Dia menamatkan pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Setelah lulus pendidikan menengah atas, beliau pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta dan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1976. Beliau juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Northwestern University Chicago dan lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan studi S3 di Universitas Diponegoro Semarang dan mendapat gelar doktor ilmu hukum pada tahun 2007. Sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, beliau kemudian mengajar di universitas tersebut sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1981, beliau menjadi wakil direktur di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sampai tahun 1983. Tahun 1983 sampai tahun 1989, beliau menjadi orang nomor 1 di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Lalu, antara tahun 1989 sampai 1991, beliau berada di New York mengikuti pelatihan untuk lawyer mengenai hak asasi manusia di Universitas Columbia, Amerika selama 6 bulan. Saat yang bersamaan, beliau juga bekerja di Human Rights Watch Divisi Asia di New York selama 2 tahun. Pulang dari negeri Paman Sam, beliau mendirikan kantor hukum yang diberi nama Artidjo Alkostar and Associates sampai tahun 2000. Tahun 2000, beliau harus menutup kantor hukum tersebut karena terpilih menjadi Hakim Agung di Republik Indonesia sampai tahun 2018. Selama menjadi Hakim Agung, beliau telah menangani sebanyak 19.708 kasus besar di Indonesia. Beliau dikenal dengan reputasinya yang galak dan ditakuti banyak koruptor karena memutuskan vonis lebih berat atas kasus yang merugikan keuangan negara. Berikut adalah vonis yang dijatuhkan Hakim Artidjo Alkostar sebagai anggota Majelis Hakim Kasasi yang menangani kasus korupsi di Indonesia. Pada Februari 2021, beliau ikut menangani kasus korupsi yayasan yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Majelis Hakim yang dipegang Syaifuddin Kartasasmita sebagai ketua dan Sunu Wahadi sebagai anggota menginginkan perkara tersebut dihentikan. Namun, Artidjo Alkostar membantah pendapat tersebut. Akhirnya, setelah mencapai kesepakatan, mantan Presiden Soeharto tetap didakwa, namun dilepas menjadi tahanan kota. Namun, setelah mencapai kesepakatan, mantan Presiden Soeharto tetap didakwa dan dilepas statusnya sebagai tahanan kota dan dirawat dengan biaya negara. Setelah sembuh, dibawa lagi ke pengadilan. Pada Juni 2001, beliau memberikan perbedaan pendapat mengenai peninjauan kembali kasus
si Bank Bali. Beliau tak setuju jika Joko Chandra dibebaskan hukumannya. Karena dalam putusan sebelumnya, Joko Chandra dikenai hukuman 2 tahun penjara dan denda 15 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian pada September 2005, beliau menolak kasasi mantan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Abdullah Puteh dalam kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 Roustor buatan Rusia. Beliau berhasil menghukum Abdullah Puteh dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsidiar 6 bulan. Dan Abdullah Puteh harus membayar ganti rugi sebanyak 6,5 miliar. 2006, Mahkamah Agung memutuskan pilot Garuda Polikarpus Budihari Prianto tidak terlibat dalam pembunuhan aktivis Munir dan membatalkan hukuman 14 tahun penjara. Namun, Artijo Alkostar tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Beliau berpendapat bahwa Polikarpus Budihari Prianto terlibat dalam pembunuhan aktivis Munir dan harus dihukum seumur hidup. Akhirnya Januari 2011, Mahkamah Agung menghukum Polikarpus Budihari Prianto dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun pada tanggal 2 Oktober 2013, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali kedua yang diajukan Polikarpus dan memutuskan hukumannya hanya 14 tahun penjara. Pada Mei 2008, dalam kasus yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, Majelis Hakim memvonis 7 tahun penjara. Namun di tingkat peninjauan kembali, hukuman tersebut dikurangi menjadi 4,5 tahun penjara. Kemudian Januari 2009, Majelis Hakim yang dipimpin Artijo Alkostar menjatuhi hukuman 1 tahun penjara bagi Chief Secretary Airbus A330 PT Garuda Indonesia Rohinil Aini yang terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis Munir. Putusan Mahkamah Agung itu membatalkan vonis bebas bagi Rohinil yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian, September 2010, Artijo Alkostar menolak permohonan kasasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Bantaran Nazruddin Zulkarnain. Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa. Jaksa meminta hukuman Antasari Azhar diperberat dari 18 tahun penjara menjadi hukuman mati. Kasus selanjutnya, Maret 2011, beliau menghukum Anggodo Wijoyo 10 tahun penjara dalam kasus percobaan penyuapan anggota KPK. Pada tahun yang sama, pada bulan Mei, beliau juga mengajukan perbedaan pendapat atas kasus Rasminah yang dituduh mencuri piring oleh majikannya. Beliau mengatakan Rasminah tidak bersalah atas kasus tersebut. 2 tahun kemudian, pada bulan Oktober, beliau memutuskan hukuman mati bagi Giam Weiliang alias Hartoni Jayabuana yang mengendalikan peredaran narkoba di wilayah Banjarmasin dari Lapas Narkotika Nusa Kambangan. November 2013, beliau memvonis mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondak dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari hukuman sebelumnya 4,5 tahun penjara. Beliau juga menghukum Angelina Sondak mengembalikan uang negara sejumlah 12,5 miliar rupiah dan 2,3 juta US dollar. Namun, di akhir Desember 2015, peninjauan kembali yang diajukan Angelina Sondak mengurangi hukuman menjadi 10 tahun penjara. 1 tahun kemudian, pada bulan September, beliau memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara dalam kasus korupsi
impor daging. Pada bulan yang sama, beliau juga memperberat hukuman mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara, dan juga mencabut hak politik dari Ratu Atut Khosyah. Kasus selanjutnya, Juni 2015, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga merasakan vonis dari Artijo Alkostar. Ia mendapat hukuman 14 tahun penjara dari hukuman sebelumnya 8 tahun dan denda 5 miliar serta subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan atas kasus korupsi Hambalang. Selain kasus-kasus tersebut, Hakim Artijo Alkostar juga memperberat vonis advokat kondang OC Kaligis dari 7 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Deretan kasus tersebut hanya beberapa kasus besar yang pernah ditangani beliau hingga beliau pensiun pada tahun 2018. Setelah beliau pensiun, kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas KPK pada tanggal 20 Desember 2019 dan menjalankan tugasnya sampai beliau wafat pada tanggal 28 Februari 2021. Beliau tutup usia di umur 72 tahun karena menderita sakit jantung dan paru-paru. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD ketika berkunjung ke rumah duka. Jenazah beliau sempat disemayamkan di apartemen Spring Hill Terrace Resident Tower sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan pada akhirnya beliau dimakamkan di Situbondo, Jawa Timur. Oke guys, jadi itu tadi kisah dari almarhum Bapak Artijo Alkostar. Semoga kalian bisa meneladani kisah beliau. Dan dari video ini, aku berharap kalian bisa mengirimkan doa untuk almarhum. Semoga almarhum diterima di sisinya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Dan jika kalian suka, jangan lupa klik like-nya. Dan ayo komen di bawah untuk ide video selanjutnya. Jangan lupa share ke sosial media kalian dan klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan see you!